Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan mendalam kita kali ini ya. Kita tahu nih, memahami kenapa sih kita punya hubungan yang rumit sama uang. Entah itu gara-gara money scripts dari kecil atau mungkin pengalaman masa lalu. Itu kan baru langkah awal ya. Betul banget. Itu baru fondasinya. Nah, pertanyaan besarnya kan gimana cara kita ngubahnya? Ini nih, ini yang seringkali lebih susah loh. Rasanya gampang banget gitu, kita malah jadi nyalain diri sendiri. Aduh, kok nggak disiplin sih soal budget? Atau ngerasa ada sesuatu gitu yang nahan kita. Kayak nggak kelihatan ya penghalangnya. Iya, kayak cerita Stefani di materi Anda itu, yang tahu banget perlu nabung IRA, tapi kok ya ragu terus karena mikirin arus kas bisnisnya. Atau analogi meja miring itu menarik juga. Pas lagi stres, otak kita kayak otomatis nyari penyeimbang cepat. Yang sayangnya bisa jadi kebiasaan finansial yang malah nggak sehat ya. Belanja impulsif misalnya. Nah, itu dia. Persis, kesadaran itu penting banget sebagai fondasi. Tapi perubahan nyata itu ya butuh aksi. Perlu ada langkah konkret. Diskusi kita kali ini bakal fokus banget ke alat dan strategi praktis yang muncul dari materi yang Anda kumpulkan. Intinya sih elemen-elemen kunci dalam pendekatan yang sering disebut terapi finansial. Terapi finansial ya. Jadi dari sekedar tahu masalahnya ke gimana cara memperbaikinya. Betul. Kita geser nih dari diagnosis masalah ke langkah-langkah yang bisa kita ambil buat bangun hubungan yang lebih sehat sama uang. Ini pasti melibatkan refleksi diri yang lumayan dalam, terus ngenalin pemicu-pemicu perilaku kita, dan yang paling penting, belajar cara merespon situasi finansial dengan cara baru. Cara yang lebih sadar dan lebih memberdayakan kita. Gitu. Dan materi Anda ini kaya banget ya sama latihan-latihan spesifik. Kayaknya bisa bantu momen aha itu muncul ya. Harapannya begitu. Dirancang memang untuk memfasilitasi itu dan mendorong perubahan yang nyata. Oke, menarik banget. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari konsep yang cukup dasar di materi ini, urusan yang belum selesai atau unfinished business. Gimana tuh maksudnya? Nah, iya. Unfinished business ini intinya sih energi emosional dari luka masa lalu terkait uang yang belum beres, belum selesai gitu. Dan ini terus ngebebanin kita di masa sekarang. Kayak ada ganjalan gitu ya, yang nyedot energi mental kita dan bikin susah move on. Persis, rasanya kayak bawa beban emosional dari masa lalu terus-terusan ke masa kini. Dan tanpa sadar, beban ini bisa banget mewarnai keputusan finansial kita hari ini loh. Konsep ini nyambung banget sama gagasan soal perspektif waktu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kita terlalu kejebak sama pengalaman negatif di masa lalu, kayak trauma finansial gitu, ini bisa langsung nyabotase kemampuan kita buat ngelihat peluang atau bikin rencana positif buat masa depan. Kayak udah pesimis duluan gitu. Oke. Jadi masa lalu negatif itu nutupin pandangan kita ke depan ya? Bisa dibilang begitu. Materi Anda juga nyebut soal tahapan kesedihan Kubler-Ross, penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, penerimaan. Tapi ini bukan buat diagnosis ya, lebih ke kerangka aja buat memahami proses emosional yang mungkin perlu kita lewati buat ngelepasin beban masa lalu ini. Ini bagian dari proses penyembuhan biar bisa melangkah maju. Oke, proses pelepasan emosi ya. Nah, untuk bantu proses ini, ada beberapa alat visual yang kayaknya menarik banget nih di materi. Salah satunya, latihan Money Atom. Bisa dijelasin sedikit cara kerjanya gimana? Bisa. Maniatom ini gampangnya cara kita memetakan hubungan kita sama uang secara visual. Jadi Anda mulai dengan nulis uang di tengah kertas gitu, terus gambar garis-garis yang nyambungin uang itu ke orang, tempat, peristiwa, atau bahkan konsep lain yang terkait sama uang dalam hidup Anda. Oh, kayak mind map gitu ya, tapi fokusnya uang. Mirip, tapi ada pendalamannya. Langkah kuncinya itu bukan cuma metain koneksinya, tapi juga ngegali lebih dalam. Coba ingat pengalaman spesifik, positif atau negatif, yang nyambung ke tiap koneksi itu. Terus catat emosi apa yang muncul pas ngingat itu. Dan yang penting juga, rangkum pelajaran atau manuskrip apa yang Anda dapat dari pengalaman itu. Pelajaran atau keyakinan soal uang gitu ya? Hubungan karir finansial. Wawasan utamanya adalah, gimana keyakinan kita yang abstrak soal uang, itu seringkali akarnya dari pengalaman nyata dan hubungan spesifik di masa lalu. Wah, kebayang sih gimana visualisasi bisa buka lapisan kesadaran baru. Ada lagi nih latihan yang tujuannya mirip tapi formatnya beda. Money Egg. Ini katanya pakai gambar telur terus memori uang disusun kronologis ya. Iya, betul. Money Egg ini unik.
karena dia nekenin banget soal urutan waktu, kronologi, dan juga komponen emosionalnya. Jadi Anda gambar telur, terus tempatin ingatan-ingatan terkait uang, dari yang paling awal kejadiannya di bagian bawah telur, sampai yang paling baru di atas. Jadi kayak lapisan sedimen gitu ya, dari bawah ke atas? Persis. Sambil ngelakuin itu, penting banget buat nyatet emosi yang nyertain tiap ingatan dan pelajaran apa yang diambil dari situ. Ada saran bagus di materi Anda. Coba lakuin ini dengan cepat, jangan terlalu banyak mikir atau analisis. Kenapa harus cepat? Kuncinya di situ. Biar kita bisa ngakses respon intuitif dan emosional kita, bukan cuma cerita rasional yang biasa kita ulang-ulang ke diri sendiri. Ini bantu kita lihat gimana keyakinan dan perasaan kita soal uang itu tumbuh lapis demi lapis seiring waktu. Oke, menarik banget. Jadi setelah kita mulai membongkar masa lalu dengan alat kayak Money Egg atau Money Atom ini, langkah selanjutnya berarti memahami apa sih yang memicu pola-pola itu muncul lagi di masa kini? Ada latihan target pemicu, triggers juga kan ya? Betul sekali. Nah, ini krusial banget. Memahami pemicu itu kunci buat intervensi, biar nggak kumat lagi gitu perilakunya. Latihan ini pakai diagram target, kayak papan dart gitu. Ada 3 lingkaran. 3 lingkaran, oke. Di lingkaran paling tengah, di pusatnya, Anda tulis perilaku finansial spesifik yang pengen diubah. Misalnya, belanja impulsif online. Oke, perilaku targetnya di tengah. Terus? Di lingkaran tengah, yang ngelilingi pusat tadi, Anda identifikasi pemicunya. Apa aja sih yang biasanya terjadi tepat sebelum perilaku itu muncul? Ini bisa macam-macam loh. Bisa orang, misalnya pas lagi jalan sama temen si X. Bisa tempat, lewat mall pas pulang kerja. Benda, notifikasi diskon di HP. Keyakinan, kerja keras minggu pantes dapat hadiah. Perasaan, bosen, stres, kesepian. Atau situasi, misalnya abis berantem sama pasangan. Wah, banyak banget ya kemungkinan pemicunya. Lalu lingkaran paling luarnya buat apa? Nah, lingkaran terluar itu buat kita ngerumusin strategi penanggulangan atau dukungan. Jadi, pas pemicu itu muncul, apa yang bisa kita lakuin selain ngikutin kebiasaan lama? Siapa yang bisa dihubungin? Tempat mana yang bisa didatengin buat ngalihin perhatian? Keyakinan baru apa yang bisa kita ingat-ingat? Aktivitas apa yang bisa ngebantu? Oh, jadi semacam rencana darurat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya, kalau lagi bosen, telepon temen dia aja deh. Jangan buka aplikasi belanja, atau bikin daftar belanja dulu sebelum ke supermarket, atau latihan nafas 5 menit pas mulai stres lihat tagihan. Ini intinya ngebangun semacam rem darurat dan nyiapin alternatif respons yang lebih sehat. Kesadaran soal pemicu ini yang ngasih kita jeda. Jeda buat milih respons ya, nggak otomatis lagi. Kayak contoh Stefani tadi. Persis, jeda buat milih respons yang beda dari biasanya. Oke, pemetaan masa lalu udah, identifikasi pemicu masa kini juga udah. Sekarang, gimana caranya biar kita lebih proaktif ngelola reaksi emosional kita pas pemicu itu muncul? Materi yang Anda kumpulkan ini banyak banget bahas soal mindfulness atau kesadaran penuh dan juga kesadaran tubuh. Pentingnya di mana nih? Wah, ini perannya krusial banget. Mindfulness itu bantu kita jinakin apa yang sering disebut pikiran monyet, tahu kan? Pikiran kita yang loncat sana-sini, seringnya ke arah khawatir atau nyesel. Nah, kesadaran tubuh di sisi lain, itu soal belajar dengerin sinyal-sinyal fisik yang seringkali muncul sebelum emosi kita meledak. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh stand di materi Anda itu bagus banget. Dia belajar ngenalin kalau perutnya mulai tegang, itu sinyal awal rasa takut finansialnya muncul. Dengan ngenalin sinyal itu lebih dini, dia jadi punya kesempatan buat merespons sebelum panik ngambil alih. Intinya, kita nyiptain ruang antara stimulus, yaitu pemicunya, dan respons kita. Jadi nggak langsung reaktif gitu ya? Ada teknik spesifik nggak yang disaranin buat ngelatih ini? Ada beberapa yang praktis banget. Pernapasan perut atau belly breathing, itu teknik cepat buat nenangin sistem saraf. Caranya gampang kok. Tarik napas dalam lewat hidung, biarin perutnya ngembang, terus sembusin pelan-pelan lewat mulut. Fokus aja ke sensasi perut naik turun, itu bisa nenangin banget. Cuma fokus ke napas perut aja ya? Iya. Terus, musik juga disebut efektif. Musik instrumental yang tenang, suara alam, atau bahkan lagu pengantar tidur katanya bisa langsung nyentuh pusat emosi kita dan ngeredain ketegangan tanpa perlu mikir keras. Oh iya, musik memang punya kekuatan sendiri ya. Dan tentu saja, meditasi mindfulness itu sendiri, manfaatnya kan sering banget disebut.
Bener banget. Latihan meditasi mindfulness secara rutin, walau cuma 5-10 menit sehari aja, itu udah terbukti secara ilmiah loh bisa bantu ngurangin kecemasan, ningkatin fokus, dan nguatin kemampuan kita buat ngamatin pikiran dan perasaan tanpa langsung bereaksi. Sempat disebut juga penelitian Dr. Davidson soal biksu itu ya? Iya, itu menunjukin ada peningkatan gelombang gamma di otak mereka, yang jadi indikator efisiensi dan koherensi otak. Tapi intinya sih sederhana aja buat kita mulai. Duduk tenang, fokus ke napas, dan pas pikiran kita melayang, pasti bakal melayang kok. Dengan lembut balikin lagi perhatian ke napas, tanpa ngejudge diri sendiri. Ini kayak ngelatih otot kesadaran kita aja. Oke, jadi kita udah punya bekal ketenangan dan kesadaran yang lebih baik nih. Langkah penting berikutnya, katanya, adalah secara sadar menulis ulang manuskrips yang bermasalah itu. Prosesnya gimana tuh? Nah, ini dia inti dari perubahan kognitif dalam terapi finansial. Proses nulis ulang skrip ini ada beberapa langkah. Pertama, ya identifikasi dulu skrip spesifik mana yang mau diubah. Ini bisa dari hasil latihan-latihan sebelumnya kan. Oke, identifikasi dulu. Kedua, lakukan semacam uji realitas. Tanya ke diri sendiri, kapan sih skrip ini benar atau ada gunanya? Terus, kapan skrip ini jelas-jelas salah atau malah ngerugiin saya? Ini bantu kita ngelihatnya lebih objektif, nggak kayak kebenaran mutlak gitu. Jadi dipertanyakan dulu validitasnya ya. Betul. Ketiga, baru deh kita buat skrip baru yang lebih seimbang, lebih realistis, dan lebih memberdayakan. Skrip baru ini bagusnya selaras sama nilai-nilai hidup kita yang sekarang, bukan nilai-nilai lama dari masa lalu. Mungkin perlu latihan terpisah juga buat ngejelasin nilai-nilai kita apa aja. Keempat, perkuat skrip baru ini secara aktif. Bisa dengan nulis ulang sering-sering, ngulangin sebagai afirmasi, atau secara sadar nyari bukti-bukti di kehidupan sehari-hari yang dukung skrip baru itu. Bisa kasih contoh nggak gimana skrip Kurama bisa diubah jadi lebih seimbang? Bisa. Contoh Paul di materi Anda itu cukup jelas ya. Dia kan tumbuh dengan keyakinan kuat kalau orang kaya itu jahat dan serakah. Nah, ini bikin dia ngerasa bersalah pas dia mulai sukses secara finansial. Jadi konflik batin gitu ya? Iya. Lewat proses refleksi, dia nggak langsung ngebalik skripnya jadi orang kaya itu baik. Tapi dia modifikasi jadi pemahaman yang lebih bernuansa. Misalnya, kekayaan itu bisa dikelola dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Atau, saya bisa sukses finansial tanpa harus ngorbanin integritas saya. Intinya, nemuin narasi baru yang lebih fleksibel dan pas sama realitas dan tujuan hidup dia sekarang. Oke, jadi lebih realistis dan sesuai kondisi sekarang ya. Nah, selain latihan-latihan tadi, ada satu lagi nih alat visual buat lihat sejarah uang kita. Garis waktu uang atau money lifeline. Apa bedanya sama Money Egg tadi? Dua-duanya sama-sama metain masa lalu, tapi Money Lifeline ini formatnya linear, kayak garis waktu biasa. Anda gambar garis horizontal, itu hidup Anda dari lahir sampai sekarang. Terus tandain peristiwa-peristiwa finansial penting di sepanjang garis itu. Peristiwa pentingnya ditandai gitu ya? Iya, yang positif bisa di atas garis, yang negatif di bawah garis. Jaraknya dari garis bisa nunjukin seberapa intens dampaknya secara emosional. Sama kayak latihan lain, Anda catat juga emosi dan pelajaran atau skrip yang muncul dari tiap peristiwa. Kelebihannya, format linear ini jelas banget nunjukin evolusi keyakinan dan hubungan Anda sama uang seiring waktu dan fase kehidupan. Kebayang sih, jadi kelihatan perjalanannya ya. Nah, semua latihan refleksi diri ini kan penting banget ya, tapi perubahan itu butuh tindakan nyata juga kan? Gimana materi ini nekenin aspek melakukan sesuatunya? Oh, itu ditekankan banget. Perubahan itu nggak terjadi cuma di kepala aja. Ada saran bagus buat mulai dari langkah kecil yang rasanya bisa dilakukan. Kayak di latihan menyelesaikan urusan yang belum selesai itu. Coba bales satu email finansial yang dari kemarin ketunda. Atau lakuin satu panggilan telepon penting soal uang? Mulai dari yang kecil-kecil dulu ya? Iya, ini buat ngebangun rasa mampu dan momentum. Terus buat kesalahan finansial masa lalu yang mungkin lebih gede dampaknya, ada proses pengakuan dan perbaikan, confession and repair, yang diurai jadi 5 langkah. 5 langkah, apa aja tuh? Pertama, akui dulu kesalahannya ke diri sendiri. Kedua, terima tanggung jawab penuh, jangan nyalahin orang lain. Ketiga, akui atau ceritain ke orang yang Anda percaya. Ini bisa lega banget rasanya. Keempat, buat rencana perbaikan yang konkret. Kelima, lakukan tindakan perbaikan itu, misalnya minta maaf, nawarin ganti rugi kalau mungkin. Tapi jangan terlalu ngarepin respons tertentu dari orang lain. Fokus ke tindakan perbaikannya aja.
Oke, 5 langkah ya. Gimana kalau urusan yang belum selesai itu kaitannya sama rasa dikhianati secara finansial sama orang lain? Kan bisa jadi ada luka di situ. Nah, untuk itu ada latihan menulis yang spesifik juga. Tujuannya bukan buat mancing amarah lagi ya, tapi lebih ke memproses emosi yang mungkin masih nyangkut, rasa sakit, dendam, mungkin ketidakpercayaan. Anda diminta nulis detail soal pengalaman itu, perasaannya muncul dulu sama sekarang, pelajaran apa yang didapat walaupun pahit, dan gimana dampaknya masih kerasa hari ini. Menulis sebagai katarsis gitu ya? Bisa jadi, menulis itu bisa jadi cara yang aman buat ngadepin dan akhirnya ngelepasin emosi berat ini, biar nggak nyabotase hubungan Anda sama uang atau sama orang lain di masa sekarang. Tapi kadang-kadang upaya sendiri rasanya kok ya kurang gitu. Kapan sih sebaiknya kita mulai mikir buat cari bantuan profesional? Dan pilihannya apa aja? Nah, ini penting. Ngakuin kalau kita butuh bantuan itu justru tanda kekuatan loh, bukan kelemahan. Materi Anda nyaranin 2 jalur utama nih. Pertama, ke terapis atau konselor. Idealnya sih yang punya pemahaman atau pelatihan khusus di bidang psikologi finansial atau terapi finansial. Oke, terapis atau konselor. Jalur kedua? Perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Terus ada CPA, PPFs, Certified Public Accountant Personal Financial Specialist. Ini bawa latar belakang akuntansi dan pajak ke perencanaan pribadi. Ada juga CFSC, Chartered Financial Consultant, yang juga nawarin perencanaan keuangan mendalam. Pilihannya ada beberapa ya. Nah, milih profesional yang tepat kan penting banget tuh. Ada panduan nggak pertanyaan apa aja yang perlu kita ajuin? Ada, dan ini krusial banget. Disaranin buat tanya soal pengalaman mereka nanganin isu spesifik kayak yang kita hadapi, kualifikasi sama sertifikasi mereka apa aja, gimana struktur biaya layanannya, apa filosofi atau pendekatan kerja mereka, gimana nanti progresnya diukur, terus siapa aja yang bakal terlibat dalam prosesnya, cuma mereka sendiri atau ada tim? Jangan ragu buat wawancara beberapa kandidat deh sebelum mutusin. Jadi kayak milih partner gitu ya, harus cocok. Sempat disinggung juga soal neurofeedback tadi sekilas, itu relevan juga. Iya, disebut sekilas aja sebagai salah satu pendekatan yang relatif baru dan lagi berkembang. Neurofeedback ini pakai teknologi EEG buat ngelatih otak kita ngatur ulang pola aktivitas gelombangnya. Katanya sih berpotensi bantu kondisi kayak cemas atau susah fokus, yang mana bisa aja nyambung ke masalah finansial. Tapi ini lebih kayak info soal arah perkembangan di bidang ini ya, bukan rekomendasi utama saat ini. Oke, pembahasan kita dari tadi kan banyak fokus ke individu ya. Tapi gimana soal dinamika uang dalam hubungan? Misalnya sama pasangan, materi ini nyentuh itu juga kan? Betul, disentuh juga, walaupun mungkin nggak sedalam pembahasan alat buat individu ya. Tapi bagian ini penting banget. Kunci utamanya apa? Komunikasi yang terbuka dan terstruktur. Komunikasi, ya, ada teknik spesifiknya. Ada. Disaranin teknik buat diskusi uang antar pasangan. Pertama, duduk hadap-hadapan, kurangin gangguan. Kedua, cek dulu suhu emosi masing-masing sebelum mulai. Kalau lagi panas banget, mending tunda dulu deh. Biar nggak malah jadi berantem ya. Nah, itu dia. Ketiga, pakai pernyataan saya merasa atau saya butuh. Jangan nyalahin, kamu tuh selalu. Keempat, coba reflective listening. Ulangi apa yang Anda dengar dari pasangan. Jadi kalau aku nggak salah tangkap, kamu tuh khawatir soal buat mastiin pemahamannya sama. Oke, reflective listening. Terus? Kelima, lakukan negosiasi. Sampaikan kebutuhan kita, dengerin kebutuhan pasangan. Cari titik temu atau kompromi. Keenam, bikin kesepakatan yang jelas. Kalau perlu ditulis aja. Ada juga akronim SAFE yang disebut sebagai panduan, speak truth, berani jujur, agree to plan, sepakati rencana bareng, allow for freedom, kasih ruang buat otonomi finansial pribadi dalam batas kesepakatan, dan emergency response plan, sepakati cara nanganin situasi darurat atau konflik. Safe ya. Oke. Wah, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, perjalanan ngubah hubungan sama uang ini emang sebuah proses yang aktif banget ya. Perlu keberanian buat lihat ke belakang, perlu kesadaran buat ngenalin pemicu di masa kini, latihan nenangin diri dan ngamatin pikiran, kemauan buat nulis ulang cerita lama, ngambil langkah nyata sekecil apapun, dan juga kesediaan buat cari dukungan kalau emang perlu. Anda ngerangkumnya bagus banget. Persis seperti itu. Ini sebuah perjalanan transformasi, bukan solusi instan sulap gitu. Pasti bakal ada saatnya skrip lama atau pola lama itu muncul lagi.
Nggak langsung hilang gitu aja ya? Enggak. Kayak kutipan Stuart di materi Anda itu, bedanya adalah sekarang kita punya kesadaran dan peralatan buat ngenalin itu dan nanggepinnya secara beda. Nggak lagi keseret arus sama pola lama itu. Kekuatannya ada di kesadaran dan pilihan respons yang baru itu. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda pendengar bawa pulang. Setelah dengar berbagai alat dan strategi ini, mulai dari metain masa lalu sampai teknik komunikasi sama pasangan, Langkah konkret pertama apa? Sekecil apapun itu, yang rasanya paling mungkin dan relevan buat Anda ambil hari ini atau mungkin minggu ini untuk mulai nulis ulang kisah uang Anda. Mungkin cuma nyoba pernafasan perut selama 2 menit pas lagi cemas. Atau mungkin download template Money Atom terus mulai coret-coret iseng. atau coba bayangin sejenak deh, kalau bagian dari diri Anda yang ngurusin uang itu bisa ngomong. Urusan masa lalu mana sih yang paling pengen dia ceritain biar bisa diselesaiin? Coba renungkan deh, langkah pertama itu apa buat Anda?